Cinta satu malam itu telah membuahkan benih. Nadira, seorang gadis desa Nanlugu, berusia 20 tahun merantau ke kota untuk mencari kedua orang tua kandungnya. Naasnya, Nadira justru dijual temannya sendiri. Nadira tidur dengan CEO tampan bernama Sagara. Cinta satu malam mereka telah membuahkan benih dan menjadi skandal besar bagi Sagara. Kehadiran bayi itu akan merusak reputasinya. Apa yang akan Sagara lakukan? Akankah dia menyingkirkan perempuan malang itu serta bayinya demi reputasi? Atau menyelamatkannya? Dalam balutan intrik keluarga, love and hate relationship, skandal gelap dan perbedaan latar belakang, bagaimana Sagara dan Nadira mengarungi kisah mereka? Akankah perbedaan latar sosial menjadi penghalang mereka? Aku nggak ngangka ternyata kamu sesukses ini di Jakarta. Nadira mengedarkan pandangan sembari berdecak kagum. Apartemen yang terletak di lantai 10 ini sangat bagus. Warna-warna lembut dari furnitur modern dan perabotan rumah juga terlihat sangat elegan. Wah! Nadira melangkah menuju teras. Di sana, tanaman-tanaman hijau diletakkan dengan rapi, menciptakan suasana damai di tengah hiruk-pikuk kota. Saat malam hari pemandangan dari lantai 10 ini, pasti berkali lipat lebih menakjubkan. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal keluar dari rumah. Jessica tertawa, kamu ngomong gitu karena kamu belum tahu dunia luar seperti apa. Percayalah, dunia luar jauh lebih indah daripada apartemen ini, Nadira. Oh iya? Dengan mata berbinar-binar Nadira menghampiri Jessica yang berada di dapur. Dapurnya juga sangat bagus. Lantai marmernya berkualitas tinggi dan peralatan-peralatan dapur pun terlihat sangat canggih. Minum dulu, Jessica menyajikan segelas air putih untuk teman kecilnya dari desa itu. Bahkan airnya terasa lebih enak. Jessica tergelak, Dira, kamu lucu banget, sumpah. Beneran, air ini lebih enak daripada air isi ulang di desa. Nadira meneguk segelas air putih itu sampai habis. Sebenarnya kamu kerja apa sih kok bisa sehebat ini? Kamu bisa membeli apartemen mahal di Jakarta, merenovasi rumah orang tua kamu juga membeli banyak tanah di desa. Jika tidak salah ingat, ibu kamu pernah bilang, kamu kerja kantoran. Kira-kira masih ada lowongan nggak di perusahaan kamu? Aku mau juga dong kerja di sana. Bukannya kedatangan kamu ke Jakarta ingin mencari orang tua kandung kamu? Iya, tapi aku juga butuh modal kan untuk mencari mereka. Rencananya aku ingin ngeprint foto ibu dan ayah kandungku. Kalau cuma untuk ngeprint, aku masih ada beberapa lembar uang di dompet. Tapi kalau untuk makan, minum dan lain-lain pasti kurang. Ya ampun, untuk masalah itu kamu gak usah khawatir. Kamu bisa tinggal di sini sepuasnya sampai kamu diterima bekerja di perusahaan tempatku bekerja. Nadira membulatkan mata, jadi kamu. Aku akan membantu kamu masuk ke perusahaanku. Jessica, serius. Serius. Terima kasih, terima kasih. Nadira langsung menghamburkan diri memeluknya. Oh no. Jessica mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi jijik. Baju Nadira lusuh dan bau sekali. Sumpah Jessica ingin sekali mendorongnya. Tapi demi keberhasilan rencananya, Jessica harus menahan diri dan berpura-pura baik. Nadira, udah ya, udah. Jessica mendorong bahu Nadira dengan jari telunjuknya, terlihat sangat enggan menyentuh baju Nadira. Kamu mandi dulu ya, kamu pasti merasa gerah sekali setelah berjam-jam mengendarai bus ke sini. Oh ya, kamu mau makan siang menu apa? Aku ingin GoFood. Nanti setelah kamu selesai mandi, kita bisa membicarakan masalah pekerjaan sambil makan.
Terserah kamu aja, aku ikut. Oke, aku pesenin fried chicken aja. Nadira mengangguk semangat, ya udah aku mandi dulu ya. Iya. Tapi kamar mandinya di mana? Jessica mengantar Nadira ke kamar mandi, sekaligus mengajari bagaimana cara menggunakan barang-barang di kamar mandi. Sepanjang menjelaskan, Jessica tak hentinya tertawa melihat betapa noraknya Nadira. Namun, mengingat dulu, rasanya Jessica seperti sedang menertawakan diri sendiri. Karena dulu dia juga senorak Nadira. Gada gayung love ya? Nggak ada, Nadira. Ya ampun kamu ini, haha. Pakai shower saja. Sampai keluar kamar, tawa Jessica masih mengudara. Benar-benar dibuat enggak dengan kenorakan Nadira. Dengan sisa-sisa tawa, Jessica meraih ponsel di meja. Pas banget ada telepon dari Madam Joy. Madam Joy pemilik klub tempat Jessica bekerja. Halo, Madam. Halo, kesayangan Madam. Gimana? Barang barunya sudah sampai? Sudah dong, Madam. Agak kampungan sih, tapi wajah dan bodinya dipastikan spek artis. Jessica tidak bohong soal itu. Nadira memang secantik itu. Dulu saat masih di desa, Jessica selalu iri dengan kecantikan Nadira yang natural. Kulitnya putih kontras dengan gadis-gadis desa kebanyakan yang berkulit sawo matang. Rambutnya panjang bergelombang alami, hidungnya bangir, bibirnya seksi berwarna pink. Tidak salah jika Nadira dipanggil kembang desa. Nadira juga cerdas, bahkan dulu selalu mendapat ranking 1 dari SD sampai SMP. Saat SMA mereka pisah karena Jessica pindah ke Jakarta. Tapi Jessica yakin Nadira pasti juara kelas juga saat SMA. Nanti malam langsung saja ke klub. Kebetulan para pelanggan VIP sedang mengadakan eksklusif party. Jika ada yang membeli Nadira dengan harga lebih dari 100 juta, kamu akan dapat bonus besar Jessica. 100 juta? Come on, Madam. Kali ini barangnya berbeda. Harusnya lebih jadi 100 juta. Minimal 500 juta lah. Saya akan make over Nadira dulu. Saya bawa ke salon, perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya yakin harganya akan fantastis. Terdengar suara kekehan Madam Joy. Melihat gelagatmu, kamu sudah seperti germo saja. Jessica juga ikut tertawa. Aku akan menjadi penerus Madam. Ya terserah kamu saja. Pokoknya nanti malam teman kamu harus ada di klub. Siap, Madam. Seharian ini Nadira bahagia sekali. Jessica mengajaknya keliling Jakarta. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di mall. Mulai dari membeli baju, perawatan di salon, spa, membeli makan-makanan enak dan masih banyak lagi. Jessica, aku bahagia sekali hari ini. Benar-benar bahagia. Sejak dari mall sampai mereka tiba di rumah sekarang, Nadira tak hentinya mengucapkan terima kasih. Karena memang itu yang mampu dia lakukan sekarang. Jika harus membayar dengan uang, jelas Nadira tidak akan mampu. Nanti kalau aku sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri, aku akan mentraktir kamu dan membelikan kamu baju-baju mahal. Jessica mengangguk, aku tidak sabar menunggu hari ini. Tapi, supaya kamu bisa diterima bekerja di perusahaan yang sama denganku, kamu harus berpenampilan cantik. Oh, harus cantik ya? Harus, pakai banget. Ayo ikut aku. Meletakkan barang-barang belanjaan di sofa, Jessica mengajak Nadira ke kamar. Aku akan mengubah kamu menjadi secantik artis papan atas. Nadira mengangguk dengan antusias.
Tak sabar ingin segera bekerja dan menghasilkan banyak uang seperti Jessica. Bekerja di gedung-gedung besar. Memakai baju bagus. Bertemu orang-orang hebat. Dan masih banyak hayalan-hayalan indah Nadira tentang masa depannya. Tapi aku cuma lulusan SMA, apa aku bisa bekerja di perusahaan tempat kamu bekerja? Bisa, semua orang punya kesempatan yang sama. Jessica menoleh sekilas lalu lanjut memilah-milah baju di dalam lemari. Setelah mendapatkan baju yang paling seksi, Jessica menghampiri Nadira. Pakai ini, kamu pasti terlihat sangat cantik. Ya. Nadira begitu mempercayai Jessica. Tanpa mengecek pakaian seperti apa yang Jessica berikan, Nadira langsung menuju ke kamar mandi. Sementara Jessica sambil bersenandung riang mempersiapkan alat-alat make up untuk mendandani Nadira nanti. Sekitar 5 menit, Nadira keluar kamar mandi. Jessica, kenapa pakaiannya pendek sekali? Jessica menoleh dan seketika senyumnya mengembang. Dress merah singlet itu terlihat pas di tubuh seksi Nadira. Kulitnya semakin cerah. Dress yang hanya sepanjang paha itu menampilkan kaki jenjang Nadira yang mulus dan ramping. Kamu cantik sekali, Nadira. Kamu pasti laku keras. Maksudnya? Maksud aku. Pasti bos dan staf-staf tinggi perusahaanku terkesima dengan penampilan kamu. Sebenarnya pekerjaan yang ingin kamu tawarkan padaku di perusahaan kamu itu seperti apa? Kenapa aku harus memakai baju seksi ini? Aku tidak nyaman, Jessica. Aku ingin ganti saja. Oh jangan dong, buru-buru Jessica menahan Nadira sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Gini, aku jelasin dulu. Pekerjaan kamu di kantorku nanti sebagai staf. Tenang saja, di kantor kamu tidak akan memakai baju seksi seperti ini. Tapi khusus malam ini aku ingin mengajak kamu ke pertemuan khusus dengan para bos dan staf di perusahaanku. Ini akan menjadi peluang yang bagus untuk kamu, Nadira. Jangan khawatir dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tidak mungkin menyesatkan kamu. Kita sudah berteman sejak kecil. Aku juga sudah menganggap kamu sebagai saudaraku sendiri. Tidak mungkin aku mencelakai kamu, kan? Nadira ragu dan bimbang. Di satu sisi, Nadira sangat mempercayai Jessica. Namun di sisi lain Nadira juga takut. Ada yang tidak benar di sini. Rasanya salah. Tapi apa? Jessica jelas-jelas sangat baik padanya. Jessica memberinya tumpangan, mencarikannya pekerjaan, membelikannya makan, dan membantunya mencari kedua orang tua kandungnya. Lalu di mana letak salahnya? Hati Nadira gelisah. Firasatnya buruk sekali. Namun Jessica sangat baik, rasanya tidak tahu diri jika sudah dibantu sejauh ini. Nadira menolak. Gini aja, supaya semuanya lebih jelas. Kamu ikut saja denganku ke pesta itu. Kita lihat apa kamu bisa mempercayaiku atau tidak. Jika aku membohongi kamu dan mencoba mencelakai kamu, kamu bisa meninggalkanku. Gimana, fair kan? Akhirnya setelah mendapat bujukan dari Jessica yang begitu manipulatif, Nadira bersedia menghadiri pesta itu. Setibanya di sana, di sebuah tempat yang berisik sekali, Nadira terkejut. Suasana yang ada di depannya sangat jauh berbeda dari bayangannya. Nadira mengira pesta dihadiri oleh orang-orang berjas rapi dan perempuan bergaun cantik, tapi come on, shake your body. Daddy, touch me, please. Kamu cantik dan seksi sekali. Kamu milikku malam ini. Nadira menjerit saat tiba-tiba ada yang berciuman di depannya. Mendadak perut Nadira mual. Jessica, aku ingin pergi dari sini. Aku tidak nyaman. Hah?
Kamu ngomong apa? Jessica menggoyang-goyangkan tangan ke udara mengikuti musik DJ sambil mencondongkan telinga pada Nadira. Aku ingin pulang. Pulang? Ya ampun, kita baru sampai. Goyang dulu Nadira, haha. Musik DJ ini sangat berisik dan menyiksa telinga Nadira, tapi Jessica terlihat sangat menikmati. Sejak tadi Jessica terus menggerakkan tangan, menggelengkan kepala dan menggoyangkan pantatnya ke kanan kiri. Melihat bagaimana respon Jessica, dia seolah sudah terbiasa di sini. Jessica, aku benar-benar tidak nyaman. Aku ingin pulang sekarang. Oke, tapi kita ketemu Madame Joy dulu. Siapa itu Madame Joy? Pemilik perusahaanku, Jessica sedikit berteriak, bersaing dengan suara berisik musik. Ayo, Madame Joy sudah menunggu kamu dari tadi. Jessica menyeringai dan menarik paksa tangan Nadira menuju ke ruangan Madame Joy. Sepanjang jalan menuju ke sana, banyak laki-laki menatap lapar ke arah Nadira, tatapan mereka seolah menelanjanginya. Ada juga yang menggoda dan mencolek lengannya. Nadira menjerit ketakutan. Tubuhnya sampai gemetar. Cantik sekali, ayo ikut aku. Hei, ini eksklusif. Jessica mendorong laki-laki itu. Tenang, Nadira. Aku melindungimu. Jangan takut. Bisa kita pulang saja, Jessica. Aku tidak mau di sini lagi. Sebentar, oke. Sebentar saja kita bertemu dengan Madame Joy, setelah itu kita pulang. Janji. Janji. Mendengar kata janji dari Jessica, perasaan Nadira lebih tenang. Memeluk erat lengan Jessica, Nadira mengikuti langkahnya. Mereka tiba di sebuah ruangan dengan 2 orang bodyguard tinggi berjaga di depan pintu. Jessica berbicara sekilas dengan bodyguard itu lalu mereka membukakan pintu. Di belakangnya, Nadira mengikuti dengan jantung berdebar takut. Menebak-nebak dalam gelisah apa yang akan terjadi selanjutnya. Madam, tada, ini yang ingin aku tunjukkan padamu. Seorang perempuan berbadan agak gemuk yang tengah duduk di sofa, berdiri. Wow, sempurna. Perempuan yang dipanggil Madame Joy itu mendekati Nadira dan mengelilingi tubuhnya. Nadira semakin merasa tidak nyaman. Rasanya seperti barang yang sedang di-scan kelayakan. Bagaimana bisa kamu menemukan berlian seindah ini di pedesaan, Jessica? Jessica tersenyum lebar mendengar pujian itu. Oke, approve. Langsung ke stage saja. Kita lihat seberapa tinggi nilaimu. Madame Joy mengangkat dagu Nadira dengan jari telunjuknya. Lalu tertawa lebar. Nadira sampai terkaget mendengar suara tawanya. Nadira, ayo ikut aku. Kemana? Kamu bilang setelah bertemu dengan Madame Joy kita pulang. Nadira, bagian ini penentu kamu di perusahaan kita. Kamu akan menikmatinya. Namanya Klub Himalaya, sebuah klub terkenal dari ibu kota yang memiliki banyak pelanggan bahkan sampai dari mancanegara. Pada dasarnya klub ini sama seperti klub lainnya. Bedanya di sini ada layanan untuk para anggota VIP yang membuat klub ini menarik. Anggota VIP sekitar 50 orang, setiap bulan harus membayar sekitar $5.000 Amerika Serikat. Setiap bulannya para VIP ini mendapat berbagai fasilitas. Mulai dari ruangan eksklusif, alkohol berkualitas tinggi, bisa memilih wanita manapun yang ingin ditiduri, pesta-pesta mewah, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti malam ini, para VIP Klub Himalaya sedang dimanjakan dengan salah satu event klub yang bernama Red Party. Di sini para wanita penghibur pilihan akan menari dan catwalk yang dikelilingi oleh para anggota VIP yang menikmati secangkir alkohol.
Semua anggota VIP yang hadir tampak bersemangat dan saling mengobrol satu sama lain sambil menunggu pesta dimulai. Akhirnya party ini diadakan lagi. Lo nggak akan nyesel ikut ke sini. Roger menuangkan whisky ke dalam gelas kecil dan memberikan pada sahabatnya, Sagara. No, tolaknya. Jangan bilang lo masih galau. Roger berdecak sembari menyesap rokoknya. Sudahlah, mungkin dia bukan jodoh lo. Cassandra jodoh gue, tapi si sialan itu menghamilinya. Emosi Sagara langsung meningkat. Teringat kekasihnya sejak zaman kuliah, tapi Derek, abang kandungnya justru menghamili Cassandra. Mau tidak mau Derek menikahi Cassandra. Ya terus lo mau gimana sekarang? Mau bunuh abang lo sendiri demi cewek? Bunuh. Itu terlalu mudah untuk dia. Gue akan membuat dia menyesal karena sudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Roger menghela napas panjang, sudahlah. Move on. Move on. Masih banyak cewek yang lebih cantik daripada Cassandra. Madam Joy bilang malam ini banyak gadis cantik. Lo tinggal pilih yang mana. Harusnya tadi gue ajak Hiro juga. Kita bertiga bisa bersenang-senang di sini. Sagara melengos. Seharusnya Sagara tidak mengiyakan ajakan Roger ke sini. Bukannya mendapatkan ketenangan, kepalanya justru semakin pusing mendengar suara musik yang sangat berisik. Biasanya Sagara selalu menolak, tapi entah kenapa tadi dia mengiyakan ajak si kampret ini. Gue pulang. Berisik. Tunggu dong, sebentar lagi dimulai. Benar saja tiba-tiba lampu mati. Berganti dengan lampu terang yang menyorot pada sebuah runway, tempat di mana para gadis-gadis itu muncul. Wow! Para laki-laki hidung belang itu bersorak penuh semangat. Ada yang bersiul, berteriak bahkan mengumpat, saat satu persatu gadis belia nan cantik itu keluar dari sebuah kotak kaca. Dalam balutan gaun super seksi mereka satu persatu catwalk di runway. Mereka semua masih perawan, khusus dihadirkan untuk para anggota VIP Klub Himalaya. Salah satu Nadira. Nadira gemetar luar biasa. Syok sampai tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdebar ketakutan, tubuhnya lemas dan kakinya terasa lumpuh. Semua ini. Apa-apaan semua ini? Nadira sampai berulang kali mengerjapkan mata untuk meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Tidak, ini pasti mimpi. Namun semua ini nyata. Para gadis cantik, polos dan pemalu yang dipaksa runway ini adalah nyata. Para laki-laki yang tertawa sambil mengeluarkan kata-kata tak senonoh dengan air liur menetes itu juga nyata. Dunia macam apa ini? Bahkan dalam mimpi pun Nadira tidak pernah membayangkan hal-hal gila seperti ini ada. Hei, kau cepat! Sebuah pecutan keras mendarat di punggung Nadira. Membuat Nadira mau tidak mau melangkah bersama gadis lain di runway. Ibu, mau pulang, lirih seorang gadis di samping Nadira. Air mata Nadira mengalir. Dengan langkah terlatih, Nadira berjalan. Sorakan demi sorakan tak senonoh dari laki-laki hidung belang itu mengiringi langkahnya. Seperti ada yang menyayat telapak kakinya, seperti ada yang menguliti kulitnya. Semua ini, Nadira tidak bisa menerimanya. Mengepalkan tangan, Nadira bersumpah. Aku bersumpah, jika suatu hari nanti aku punya kekuasaan, akan aku hanguskan tempat ini. Saat semua laki-laki berceloteh aneh, hanya Sagara yang diam. Sejak tadi, sejak kemunculan gadis itu, Sagara tidak bisa mengalihkan perhatian darinya. Sosoknya berbeda dari yang lain. Kecantikannya berbeda, begitu membius dan mempesona.
Namun bukan itu yang mencuri perhatian Sagara, melainkan matanya. Mata cantiknya terlihat ketakutan, tapi juga memancarkan keberanian dalam waktu bersamaan. Sagara meraih ponsel dan mengirim pesan pada Madame Joy. Sagara, gadis nomor 17, saya menginginkannya. Madame Joy, maaf. Sudah terjual. Sagara, saya bayar 2 kali lipat. Madame Joy, dia bilang akan membayar 3 kali lipat. Sagara, saya bayar 4 kali lipat. Madame Joy, dia bilang akan membayar 5 kali lipat. Madame Joy mengirim screenshot chattingannya dengan anggota VIP lain yang membeli gadis bernomor 17 itu. Tuan, silakan diminum. Tiba-tiba seorang pelayan menawarkan minuman pada Sagara. Perdebatan dengan Madame Joy membuat tenggorokan Sagara haus. Tanpa melihat siapa yang memberikan minuman itu, Sagara langsung meneguknya. Lalu mengetik balasan lagi. Sagara, berikan gadis itu pada saya. Saya akan membayar berapapun. Madame Joy, maaf, Tuan, sepertinya Anda kurang beruntung hari ini. Namun jangan khawatir, besok Anda bisa memakai gadis itu. Jika Anda bersedia, saya akan mengatur tempatnya. Sagara, saya ingin sekarang. Sebutkan saja berapa dia menawar Nadira. Madame Joy, prinsip kami, siapa cepat, dia yang dapat. Sagara mulai emosi. Hendak mengetik balasan lagi sebelum dia merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Tenggorokannya terasa kering, panas, sedikit pusing dan rasanya gairahnya mendadak meningkat. Segera keluar dari ruangan sambil mengusap tengkuk. Tuan, Anda ingin pulang sekarang? Tanya bodyguard begitu Sagara keluar. Saya ingin. Belum sempat Sagara menyelesaikan kalimatnya, fokusnya teralih pada sosok gadis yang sejak tadi mencuri perhatiannya. Gadis nomor 17. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Biarkan aku pergi. Gadis itu diseret oleh 2 orang bodyguard Madame Joy. Anggota VIP mempunyai rule, tidak boleh saling merebut wanita yang telah dibeli satu sama lain. Selama 5 tahun menjadi anggota klub ini, Sagara selalu patuh. Namun gadis ini, Sagara ingin memilikinya. Melanggar aturan, Sagara mendorong 2 bodyguard itu dan menggenggam tangan Nadira. Kau! Bodyguard Madame Joy tak terima dan hendak memukul Sagara. Namun segera ditahan bodyguard Sagara. Perkelahian tak terelakkan. Situasi semakin riuh dan kacau, namun seolah tak peduli, Sagara hanya terfokus pada Nadira. Begitu mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti dalam beberapa detik. Lepaskan aku. Kamu milikku malam ini. Milikku. Belum sempat Nadira menyuarakan keberatannya, mulutnya dibungkam dengan ciuman.